Pertemuan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertemuan terakhir kita sudah ngebahas materi tentang perencanaan tiang sandaran ya. Jadi si tiang sandaran itu posisinya ada di pinggir ya. Jadi kalau Anda suka nongkrong di pinggir-pinggir jembatan, nah itu Anda duduk di atas pipa sandaran ya. Ini konstruksinya seperti ini. Ini udah kita hitung pipanya diameternya berapa, materialnya juga, sampai dengan si tiang sandaran. Ya, sudah ketahuan semuanya nih sampai dengan spesifikasi tulangan yang dipasang. Oke. Oke, kita lanjutkan materi hari ini. Next step setelah si pipa sandaran kita hitung, tinggal kita geser ke bangunan atas selain pipa sandaran. Jadi di sini urutannya adalah secara garis besar dalam menghitung jembatan itu ada beberapa tahapan. Oke, kalau saya jelaskan, yang pertama itu adalah pipa dan tiang sandaran. Setelah itu trotoar, dan curb atau kanstin, trotoar dan curb. Lalu setelah itu yang paling rumit ada di plat lantai jembatan. Setelah itu ada ada gelagar tepi, ada gelagar induk. Nah, setelah itu opsional, jika memang masih ada waktu, kita lanjutkan ke pilar. Yang keenam terakhir adalah abutment. Jadi total ada 6 tahapan. Tapi sepertinya kita hanya sampai ke 4 tahapan ya, sepertinya. Yang 5 ke 6 kayaknya waktunya nggak bakalan dapat sampai akhir semester. Oke. Next, trotoar. Kita setelah pipa sandaran sama tiang sandaran sudah selesai. Selanjutnya kita menghitung curb di sini tuh. Jadi si trotoarnya di skip. Jadi kita langsung ke curb atau kita sebut dengan, kalau konstruksinya kita sebut dengan kanstin. Nah, ini posisinya ada di pinggir. Ini saya kasih warna biru. Nah, posisinya ada di pinggir ini. Jadi kita akan rencanakan berapa sih tulangan yang diperlukan atau spesifikasi yang diperlukan untuk bangunan curb ini. Nah, si bentukannya diasumsikan dia berbentuk trapesium. Bentukannya berbentuk trapesium. Ini ya, trapesium. Bentukannya trapesium. Oke, next. Si curb ini berdasarkan BMS-BDC, Bridge Management System, Bridge Design satu lagi ya, lupa saya, diperhitungkan menahan besar sebesar 15 kN per meter. Ya. Jadi diperhitungkan bekerja beban sebesar 15 kN per meter yang bekerja pada bagian atas curb sepanjang jembatan. Lalu beban hidupnya bekerja dalam arah horizontal. Jadi arahnya
horizontal. Bebannya arahnya horizontal. Jadi di sini diasumsikan si kerb itu kan berpotensi eh, berpotensi kena roda kendaraan kan, entah itu kendaraannya dia supirnya yang ngantuk atau motor hilang arah, itu kan berpotensi nabrak itu kerb ya. Nah, di sini diasumsikan menahan beban tumbukan itu sebesar 15 kN per meter. Jadi setiap meternya ada beban yang bekerja sebesar 15 kN. Dia arahnya dari luar, bukan dari dalam. Jadi arahnya dia dari jalan. Oke, ada pertanyaan? Scarab ini? Nah, setelah itu kita desain scarab itu menggunakan dimensi seperti apa. Nah, kita asumsikan di sini, saya hapus dulu. Lebar bawahnya sebesar 250 mm, tingginya 250 mm, lalu lebar atasnya adalah 150 mm. Jadi bentukannya trapesium. Nah, kita akan rencanakan tulangan yang diperlukan seperti apa sih? Ya. Berarti di sini H-nya H sebesar 250 mm. Lalu ini ada B1, ini adalah B1-nya. Lalu di sini ada B2 sebesar 250 mm. Oke. Nah, di sini kita rencanakan, ini bisa, yang namanya engineering itu setiap desain itu kita nggak bisa langsung ketahuan spesifikasinya. Kita harus melakukan trial dan error. Trial and error. Kita coba dulu nih beban mutunya berapa, tulangannya berapa, kita bisa rencanakan. Contoh di sini kita menggunakan beton dengan mutu FC let's say 30. Nah, 30 itu apa? Jadi beton itu ada kelas mutu-mutunya, mulai dari B0. B0 itu adalah beton tumbuk, ada yang nggak punya mutu, lalu ada K175, ada K300. Nah, tapi itu satuannya dalam kilogram per sentimeter persegi. Tapi ada beton juga selain kilogram per sentimeter persegi juga satuannya bisa dalam bentuk megapascal. Itu mungkin lebih jelasnya bisa didiskusikan dengan dosen yang ngajar struktur beton. Nah, kita rencanakan mutu beton yang dipakai adalah mutu dengan kuat tekan 30 MPa atau FC 30. Sementara tulangan lentur atau tulangan pokok, tulangan lentur ada tulangan pokok. Nah, kita mau diameter berapa? Kita pakai diameter 10 aja ya. Kita kecilkan. Tulangan gesernya kita rencanakan diameter 8. Nah, ini ada selain beton, si baja tulangan juga punya mutu. Nah, kita gunakan mutu FY sebesar 240 MPa atau kita sebut dengan U24. Oke. Next, ada beton decking. Decking itu adalah jarak dari tulangan pokok ke ujung backcasting. Maksudnya gini. Ini adalah struktur beton. Oke, ini adalah tulangannya. 1,
2, kita asumsikan bentukannya adalah kotak aja dulu. 2. Nah, kita kenal ada selimut beton. Nah, selimut beton ini diasumsikan sebesar 50. Kalau 50 berarti di pinggirnya ada 25. Dari ujung selimut ke tulangan itu, dia ke center tulangan, dia 25. Susah saya. Misalkan di sini adalah 25. 25 contohnya. Dan di ujung sananya juga 25. Ya. Oke. Sama ke arah atasnya juga ada namanya D. Ya. Nah, ternyata di sini diasumsikan sebesar 50 atas bawah, berarti secara total 50, berarti kalau kita bagi 2 berarti 25. Itu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum, Pak. Belum. Oke, next. Setelah itu kita mulai merencanakan tulangan yang kita perlukan. Di sini bahan-bahannya sudah ada semuanya, tinggal kita proses perhitungan. Nah, di sini karena sudah dihitung, sudah dikurangi decking, kita lihat tebal efektifnya berapa sih. Karena ada selimut beton, maka tebal efektifnya sudah bukan 250 kali mana tadi itu? 250 kali 250 lagi. Berarti di sini sudah bekerja sebesar 250 dikali dikurang 50 berarti di sini ada 200. Di sini H, berarti di sini ada H aksen sebesar 200. Nah, di sini lebarnya, nah bedanya kalau H aksennya adalah 200, tapi karena ada diperhitungkan kiri kanan. Nah, tapi kalau yang B aksennya, dia sebelahnya dihitung full sampai dengan ujung itu struktur. Maaf, saya bikinnya di tengah. Nah, berarti di sini B aksennya adalah 150 dikurang 25. Berarti di sini B aksennya sama dengan 150 dikurang 25. Sama dengan 125. Oke, supaya angkanya bulat, kita asumsikan bahwa ini menjadi 130. Ini adalah B aksen. Kalau H aksen dari tulangan ke tulangan, tapi kalau B aksen dari tulangan ke ujung beton. Itu ya. Next. Nah, mulai. Oke. Nah, sekarang kita mulai menghitung beban mati. Kita ingat bahwa si kerb kita itu berbentuk trapesium. Ada lebar atas, ada lebar bawah. Nah, lebar atasnya 150, lebar bawahnya 250.
Maka secara sederhana kita bisa hitung mencari volumenya adalah volume trapesium. Ini 0,5 itu adalah setengah. T1 adalah lebar atas, T2 adalah lebar bawah. Dan H adalah tinggi itu si kerb. Oke, tinggi itu si kerb dikalikan dengan gamma beton. Ya. Oke, kita mulai hitung. Berarti 0,25 T1 T2 kali H. Oh, ini ada 0,25 lagi. Nah, ini T1-nya 0,15, T2-nya 0,25. Ya, dikalikan dengan H. H-nya adalah 250 mm. Nah, ini supaya kita lebih sederhana perhitungannya, kita rubah semuanya ke dalam satuan meter. Makanya T1-nya dari 150 menjadi 0,15 dan T2-nya dari 250 menjadi 0,25. Oke, dan ini kita kenal ada yang namanya berat jenis beton. Nah, berat jenis beton itu diasumsikan dia biasanya paling kecil itu adalah, kalau berat jenis beton paling kecil adalah 22 kilonewton per meter per kubik, dan yang paling besar adalah 25 kilonewton per meter kubik. Kalau dari soal tidak dipersyaratkan gamma betonnya berapa, maka kita gunakan nilai yang paling besar. Gamma beton adalah berat jenis dari beton. Oke, coba ada yang bisa hitungin nggak? Berapa hasilnya? Benar nggak 1,25? Nah, ini adalah berat sendiri itu kerb. 0,15 ditambah 0,25 berapa? Ayo. 0,40 Pak. 0,40. 0,40 dikalikan dengan 0,5. 0,20. 0,2 dikali 0,25. 0,05. 0,05. 0,05 dikalikan lagi dengan 25 gamma beton. 1,25. 1,25. Oke, nah jadi berat sendiri kerb setiap meternya adalah 1,25. Ya. Lalu ada lagi beban hidup. Beban hidup pada kerb ini direncanakan sebesar 15 kN per meter. Ini kita dapat dari standar ini 15 kN. Ini berdasarkan standarnya Building Design Center tahun 92. Besarnya 15 kN per meter. Nah, oke, setelah itu kita hitung gaya dalamnya. Gaya dalamnya adalah momen yang diakibatkan oleh beban mati adalah P mati dikalikan dengan L dikalikan dengan B per 2. B-nya itu adalah tadi ya, B aksen. B aksennya sebesar 2, ketuker ya. Ini harusnya B, ini H. B aksennya sebesar 0,2 atau 200 mm dibagi 2. Oke, berarti hasilnya berapa? 1,25 dikalikan dengan 0,2. Berapa hasilnya di sini? Nol koma 0,25. 0,25. 1,25 dikali 0,25
2. 1,25 dikali 0,2 berarti 0,215 dibagi 2. Udah dibagi 2 belum? Belum, Pak. Coba dibagi 2. 0,25 dibagi 2. 0,1225. 0,125. Oke. Nah, setelah itu kita bisa beban kayak dalam untuk beban hidupnya, beban matinya udah. Sekarang kita beban hidup. Nah, beban hidup bekerja secara horizontal. Jadi P hidup dikali 1 dikali dengan H. H-nya 0,25. Nah, maka hasilnya adalah 3,75. Oke, berarti ini salah. Hasilnya harusnya 0,125. Oke. Nah, di sini karena yang kita perhitungkan adalah momen ultimate, maka kita kenal yang namanya faktor pembebanan. Faktor pembebanan itu adalah seandainya beban hidup yang bekerjanya 100, kita nggak bisa pakai 100-100-nya. Kita harus kita tambahkan sebesar 30% atau 60% atau lain sebagainya. Nah, ini kalau menurut standarnya jembatan, jadi beban matinya kita kalikan dengan 1,3 dan beban hidupnya kita kalikan dengan 2. Gitu ya. Setelah itu kita hitung 1,3 dikali dengan 1,3 dikali dengan 0,125 berapa? 1,3 dikali 0,1625. Oke, berarti di sini hasilnya apa ini? Berarti di sini hasilnya 0,1625 ditambah 2 kali 375 berapa? 7,5. 7,5. Oke, berarti momen ultimate-nya berapa totalnya? Berarti 0,6125 ditambah 7,51625. Oke, 7,51625. 7 berarti, nah ini kan satuannya masih dalam kilonewton meter momen ultimate-nya. Kita harus, supaya lebih sederhana lagi, kita konversi ke dalam newton milimeter. Maka kita harus kalikan dengan 1 juta. Ya. Maka hasilnya adalah 751525 newton milimeter. Sebentar. 12, oke benar, 75 1 2 3 4 5 6 7 75 1 5 2 5 1 2 3 4. Oh salah, berarti ini tambahin 0 newton milimeter. Nah, ini adalah momen ultimate yang terjadi. Nah, setelah itu kita rencanakan penulangannya. Tadi momennya sudah kita ketahui sebesar 751 salah Tadi momennya 751 751,625, Pak, bukan 525. 751 625 6, ya, 625. 625 751 6. Nah, oke. Jadi ini adalah
751 6250 Newton milimeter. Udah. Nah, tadi si bebannya udah kita kalikan dengan faktor beban. Sekarang si momennya. Jadi si momennya kita kita ada faktor namanya apa ya? Lupa saya. Faktor reduksi momen. Faktor reduksi momen. Jadi si beban itu harus bisa menahan. Saya tulis di sini. Nah, ini ada faktor reduksi momen. Jadi kenapa ada 0,8? Jadi struktur harus mampu menahan beban sebesar 1/0,8 dari momen yang direncanakan. Oke, sederhananya seperti itu. Berarti kalau kita 1 dibagi 0,8, 1 dibagi 0,8 sama dengan 1,25. Atau 1,25 kali beban yang direncanakan. Udah sempit ya. Di tulisannya harus dikecilkan. Sebentar. Nah di sini ya. Tadi si bebannya udah kita kalikan dengan faktor beban. Sekarang strukturnya kita harus kalikan dengan 1,25. Jadi seandainya seandainya beban yang terjadi adalah 100, maka si default desain dari sebuah struktur itu harus kita rencanakan mampu menahan beban 1 plus 25%-nya dari beban yang direncanakan. Oke, berarti di sini karena momen ultimate-nya 7516250 Newton milimeter, maka MN-nya atau momen rencananya kita 7516250 dibagi dengan 0,8. Berapa hasilnya? 751 6250 dibagi dengan 0,8. 93 93 953 12 93 95 berapa? 3 12,5. Nah, ini yang akan kita rencanakan, yang akan kita hitung, struktur yang kita hitung mampu menahan beban sebesar 93951 Newton milimeter. Jadi kebangetan ya, masih ada jembatan yang runtuh. Udah mah bebannya kita kalikan, ditambah lagi strukturnya kita buat melebihi dengan beban rencana. Oke, sekarang kita hitung nih nilai Rn-nya. Rn-nya adalah 93953 dibagi, nah tadi ya B dikalikan D kuadrat. Jadi ini adalah ukuran efektif beton. Ya, di sini ukuran efektif betonnya sudah kita hitung tadi 200 dan 130. Ini adalah ukuran efektif beton. Nah, ini adalah mana tadi? 200 dikalikan dengan 130 kuadrat. Coba
Bisa dibantu dihitung berapa hasilnya? Sembilan, 39, 5312,5 dibagi dalam kurung 200 dikali dalam kurung lagi 130 pangkat 2 dalam kurung lagi. Berapa? 2,77967. 2,779. Kita bulatkan menjadi 2,78 aja ya. Oke, habis itu kita merencanakan Rho-min. Rho-min itu adalah rasio tulangan minimum. Rasio tulangan minimum. Caranya adalah akar dari FC dibagi 4 dikalikan dengan FY. FC itu adalah mutu beton dan FY adalah mutu baja. Nah, karena tadi kita rencanakan FC 30, maka kita gunakan FC 30. Tapi kalau kita rencanakannya FC 25, FC 35, maka ini diganti juga. Oke, berarti singkat cerita hasil Rho-minnya adalah 0,00571. Oke, next. Setelah itu kita hitung Rho balance atau rasio tulangan dalam kondisi balance, yaitu beta 1 dikalikan dengan 0,85 FC dibagi dengan FY dikali 600 per 600 plus FY. Nah, beta 1 ini ada perhitungannya, dia konstantan juga. Apabila FC-nya kurang atau sama dengan dari 30, maka kita gunakan beta 1 sebesar 0,85. Apabila FC-nya 30 lebih dari 30 MPa, maka kita hitung nilai beta 1-nya. Ya, berarti semakin tinggi mutu beton, maka nilai beta 1-nya semakin rendah. Tetapi rendah itu kalau seandainya di bawah 0,65, maka kita gunakan 0,65. Maka kalau kita jabarkan di sini, Rho balance adalah copy paste. Berarti di sini beta 1 kita ganti menjadi 0,85. FC-nya kita ganti menjadi 30. FY-nya kita ganti menjadi 240. 240. FY-nya kita ganti menjadi 240 juga. Nah, singkat cerita, Rho balance-nya adalah 0,0645. Oke, next. Setelah itu kita menghitung Rho max. Rho max itu adalah 0,75 dari Rho balance. Nah, maksudnya Rho max ini adalah rasio tulangan maksimum. Rasio tulangan maksimum. Rasio tulangan maksimum. Oke. Setelah itu kita menghitung nilai M. M itu FY dibagi 0,85 FC. Hasilnya 9,4. Udah given. Tapi ini kalau betonnya Anda pakai berbeda ya, berbeda juga nilainya. Bisa belum tentu 9,4 juga. Next, setelah itu kita menghitung MN perlunya. Rho perlu atau rasio tulangan yang kita butuhkan. Ya.
Untuk menghitungnya adalah 1 per M dikalikan dengan 1 min akar dari 1 min 2 kali M dikalikan dengan Rn. Nah, M-nya adalah M yang tadi, sudah kita hitung 9,411 sekian. Kita masukkan di sini nilai M-nya 9,41, lalu Rn-nya kita masukkan berdasarkan perhitungan kita. Rn-nya 2,78. Masukkan juga ke sini nilai Rn 2,78. Nah, maka rasio tulangan yang kita butuhkan adalah sebesar sekian. Jadi di sini ini adalah maksudnya rasio tulangan yang dibutuhkan. Rasio tulangan yang dibutuhkan. Rasio tulangan yang dibutuhkan. Nah, ini adalah rasio tulangan yang dibutuhkan. Nah, nilai rho ini kita lihat hasilnya adalah 0,012. 0,012. Nah, sebelumnya saya sudah ada sebuah postulat atau sebuah ketetapan. Ini adalah rasio tulangan yang diperlukan. Sedangkan ini adalah rasio tulangan minimum. Rho min adalah rasio tulangan minimum. Sudah kita hitung sebelumnya rasio tulangan minimumnya. Ini adalah rasio tulangan minimum. Dan rho max rasio tulangan maksimum. Rasio tulangan maksimum. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Halo, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Atau saya tanya. Coba Rifki. Ada Rifki? Rifki. Ada, Pak. Oke. Coba saya buat yang dikotakin warna biru. Saya buat yang dikotakin warna biru. Coba baca nomor 1 apa bunyinya? Apabila RHO itu lebih kecil dari RHO min, maka yang digunakan adalah RHO min. Oke, sekarang Yang kedua, apabila nilai tar dulu. Tar dulu Rifki. Sekarang saya tanya, roh hitung kita berapa nih? Roh hitung kita berapa? Rasio tulangan yang diperlukan berapa? Berapa? Yang dibutuhkan 0,0123448. Oke, berlaku nggak? Berlaku nggak nomor 1 ini? Berlaku nggak yang nomor 1 ini? Yang tadi Anda baca? Enggak, Pak. Enggak, kenapa? Kenapa nggak berlaku? Karena ada rasio tulangan minim yang minum lagi. Kenapa? Maaf? Gimana? Karena ada rasio tulangan yang lebih minim lagi, Pak. Jadi intinya si rasio tulangan kita lebih besar apa lebih kecil daripada rho minimum? Lebih besar. Lebih besar. Berarti hukum nomor 1
Dipakai enggak? Enggak. Enggak. Oke, sekarang baca nomor 2. Nomor 2. Hmm. Apabila nilai RHO hitung lebih Hmm. besar dari RHO max, maka spesifikasi struktur harus diubah. Oke. Sekarang Rho max-nya berapa di sini? Rho max-nya 0,048382, Pak. Oke, berlaku nggak hukum nomor 2 ini? Berlaku nggak hukum nomor 2 ini? Enggak, Pak. Enggak, kenapa? Karena RHO-nya masih apa? Isi Oke. tulangannya masih ada yang lebih minim. Ya, lebih minim lagi, Pak. Kenapa? Si Rho hitung kita kenapa? Lebih besar apa lebih kecil daripada Rho max? Gimana, Pak? Rho hitung kita lebih besar apa lebih kecil daripada Rho max? Kenapa? Lebih besar. Lihat, Rho perlu kita 0,012. Sementara Rho max kita Ya, 0,04. Lebih besar apa lebih kecil daripada Rho max? Rho ya. hitung kita. Lebih besar apa lebih Lebih kecil? kecil. Lebih kecil. Berarti hukum nomor 2 dipakai enggak? Enggak. Enggak. Eh, Pakai enggak? enggak dipakai. Enggak dipakai. Karena si Enggak, Pak. Rho hitung kita masih lebih kecil daripada Rho max. Nah, sekarang hukum nomor 3. Coba baca. Ya. Apabila nilai RHO hitung berada di antara RHO min dan RHO max, maka yang digunakan adalah nilai RHO hitung. Oke. Berlaku enggak nomor 3 ini? Berlaku enggak? Hmm? Halo? Enggak, Pak. Enggak. Kita Ya, Pak. lihat. Rho minimumnya 0,00571. Ya. Rho kita Ya, ya. 0,012. Sementara Rho max kita 0,04. Berlaku enggak? Dia ada di mana nih posisi Rho perlu kita? Nilai berada di antara, berarti pertengahan, Pak. Nah, berlaku enggak? Berlaku. Berlaku. Oke, berarti yang kita pakai Rho perlu apa Rho max apa Rho min di sini? Yang dipakai. Romin. Jadi Hmm? Coba baca lagi nih nomor 3. Romin. Oke, nilai. Coba baca lagi nomor 3 nih. Baca lagi nomor 3. Oh, yang dipakai berarti Yang RHO dipakai yang berarti dibutuhkan. Jadi iya, antara yang RHO RHO yang itu yang dihitung. Yang apa RHO tulang yang dibutuhkan? iya, berapa nilainya? Yang 0,0123. Oh, oke. Oke, makasih Rifki. Oke ya. Jadi Ya, Pak. setelah kita hitung Rho perlunya kita butuh 0,012. Nah, kita ada hukum apabila Rho hitungnya lebih kecil daripada Rho min. Nah, misalkan Rho hitung kita 0,003 sekian, tapi Rho minnya 0,57, maka kita gunakan Rho min. Oke, lalu next ternyata Rho perlu kita hitungannya nilainya tinggi nih. Hasilnya 0,09 bla 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 bla. Itu kan udah melebihi Rho max. Nah, berarti ada yang salah nih.
entah itu perhitungannya yang salah, entah itu dimensinya yang harus kita perlebar, atau atau si mutu betonnya yang harus kita tinggikan dari FC 30 ke FC 50 ke FC berapa gitu ya. Nah, apabila roh hitung kita itu berada di antara Romin dan Romax, maka untuk menghitung kebutuhan luas tulangan kita gunakan roh hitung kita ya. Jadi kita pada struktur ini kita butuh tulangan seluas 309,9 mm persegi. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Gak ada? Oke, sekarang kita menghitung. Seandainya kita pakai tulangan diameter 10 aja. Agak kecil. Berapa sih kita butuh tulangannya? Oke, berarti kita tinggal hitung. Luas tulangan untuk diameter 10 berapa? Coba bisa bantu saya? Luas lingkaran itu 1/4 VD. Berapa hasilnya? Hasilnya, coba bantu saya. 1/4 VD kuadrat. Berapa luas tulangan untuk satu buah tulangan 10? Ayo, yang pegang kalkulator. Rivaldi, Yogi, berapa hasilnya? 78,539. 78,5. Oke. 78,5. 54 aja ya. 78,539. Oke, kita tulis 78,54. Nah, kita butuh berapa tulangan sih kalau pakai diameter 10? Kalau pakai diameter 10 tinggal AS yang diperlukan dibagi dengan AS tulangan. Ini kita ganti menjadi 78,54. Oke, 319,9 dibagi 78,54 berapa hasilnya? 4,07. 4,07. Nah, di sini ukurannya nanggung nih. Kita butuh tulangannya 4,07, berarti di sini akan ada tulangannya tulangannya 4 nih, ternyata kita butuhkan 4,07 nih. Nah, kalau 4,07 berarti kan lebih dari 4 kan. Nah, kita jangan ambil resiko. Berarti kita gunakan 5 buah tulangan. Oke, berarti kita butuh 5 tulangan diameter 10. Jadi tulangannya harus ada 5. Di sini. Nah, tulangannya ada 5. Kalau menggunakan diameter 10. Tapi kalau tulangannya diameternya lebih besar, diameter 12 atau diameter 14 ya butuhnya enggak sebanyak ini. Oke, berarti kalau 5 kali 5 dikali 78,54 berapa? 5 kali 78,54 berapa? 392,7. 392,7. 392,7. Nah, ini udah jelas lebih besar nih. Lebih besar dari luas tulangan yang diperlukan. Makanya kalau kita gunakan 5 tulangan dengan diameter 10, maka dia sudah cukup kuat. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, sekarang kita tulangan geser atau kita lanjutkan ke tulangan cincin atau sengkang. Direncanakan kita
gunakan tulangannya agak kecil, diameter 8 nih. Diameter 8. Nah, di sini tulangan bagi menggunakan 20% dari tulangan lentur. Jadi kita hitung keperluannya adalah 20% dari tulangan lentur. Ya, tulangan lentur kita butuhnya 319,916. Maka keperluan tulangan untuk geser atau untuk sengkang adalah sebesar 63983, sekian. Ya. Nah, sekarang kita hitung berapa sih kalau jaraknya kalau kita gunakan tulangan 8. Tinggal kita hitung lagi di sini. Jadi luas tulangan dikalikan dengan B. B itu luas efektif beton dibagi dengan luas tulangan perlu. Oke, coba bantu saya. Berapa hitung hasilnya di sini? Berapa? 0,25 dikali 3,14 dikali 8 pangkat 2 dikali 200 dibagi 63,983. Saya juga hitung 0,25. 157,041. Oke, hasilnya 157,004. Nah, ternyata kalau kita gunakan tulangan diameter 8, jarak antar tulangannya menjadi 157. Tapi kan kita nggak mungkin kan nyuruh si tukang, Pak, ini si cincin jaraknya 157 mm ya. Kasihan lah si tukangnya ya. Maka kita bulatkan menjadi 150. Jadi kita butuh cincinnya sebesar diameter 8 setiap 150 mm. Oke, kita hitung lagi. 8 dibagi S, S-nya 150. Coba hitung 0,25 dikali 3,14 kali 8 kali 200 dibagi 150. 66,986. 66,98. Oke, makasih. Nah, ternyata ini pas nih hitungannya. AS pasang kita, luas tulangan yang terpasang 66,9, tetapi keperluannya 63,9. Maka perhitungan ini bagus. Jadi antara yang diperlukan sama yang terpasang, perbedaannya tidak terlalu jauh. Hanya beda berapa ini? 3 mm persegi. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Jadi kesimpulannya kita akan menggunakan tulangan pokoknya adalah 5 kali diameter 10. Tulangan pokoknya adalah 5 diameter 10. Nah, kalau notasi dalam tulangan itu ada, kalau tulangan pokok itu kita sebutkan dulu berapa jumlah tulangannya, lalu kita tulisan D atau diameter, lalu kita tuliskan diameternya. Ini semuanya dalam satuan milimeter. Jadi 5D10 itu mengasumsikan bahwa ada 5 buah tulangan dengan diameter 10. Tapi kalau untuk sengkangnya atau si cincinnya atau tulangan bagi, nah kita gunakan notasinya adalah D, diameternya berapa? Tuliskan 8, jaraknya berapa? Kita tuliskan setiap 150.
Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Cukup ya? Cukup jelas, Pak. Cukup ya? Oke, kalau cukup saya rasa cukup sekian untuk materi CARB ini. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya, kita mulai menghitung pembebanan plat lantai jembatan. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi pukul 11:30 ya di teknik gempa. 11:30 saja. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nanti tugas ini saya share ya. Nanti saya share di kelas untuk tugas ini. Oke. Baik, Pak.